Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ika Mustika Sari, yang kali ini kita akan membahas mengenai transfer energi termis atau yang dikenal dengan istilah transfer kalor. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan kalor? Tentunya Anda harus sudah paham bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang ada ketika ada dua buah benda yang berbeda temperatur melakukan kontak termal. Jadi kalor itu ada karena perbedaan temperatur antara dua buah benda atau lebih yang melakukan kontak termal. Ada 3 mekanisme transfer kalor, yaitu konduksi kalor, konveksi kalor, dan radiasi kalor. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang konduksi kalor terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan konduksi kalor? Konduksi kalor merupakan perambatan kalor yang memanfaatkan tumbukan antar molekul di dalam zat, terutama terjadi pada zat padat. Untuk lebih memahami bagaimana konduksi kalor secara mikroskopik, mari kita saksikan animasi yang ada di buku e-book berbasis model mengenai konduksi kalor atau pada contoh batang yang dipanaskan. Dari animasi tersebut kita bisa melihat bahwa batang yang kontak terlebih dahulu dengan api, molekul-molekulnya bergetar lebih cepat dibanding molekul-molekul yang jauh dari api. Namun demikian, molekul-molekul tersebut berinteraksi, bergetar, sampai menumbuk molekul-molekul yang ada di dekatnya. Begitu seterusnya sampai merambat, sampai molekul-molekul yang jauh dari api juga bergetar sangat cepat. Akibatnya yang kita rasakan secara makroskopik bahwa suhu di batang yang jauh dari api juga akan terasa panas. Fenomena konduksi kalor yang terjadi pada panci yang dipanaskan di atas kompor dan bergagang kayu tersebut, kita bisa melihat bahwa perambatan kalor di panci yang terbuat dari bahan logam dengan gagang yang terbuat dari kayu ternyata berbeda. Di logam itu akan lebih cepat panas, sementara di kayu itu sangat lambat panasnya. Mengapa demikian? Di logam ternyata selain memanfaatkan getaran antar molekul atau interaksi antar molekul melalui getaran yang ditimbulkan akibat dia menerima energi, ditambah dengan agen yang ada di logam, yaitu elektron bebas. Kita tahu elektron bebas itu dapat bergerak bebas di dalam logam, sehingga elektron bebas itu ketika dia dikenai energi yang lebih besar, dia akan bergerak lebih cepat dan menumbuk molekul-molekul yang ditabraknya atau yang ada di dekatnya. Sehingga mengapa di logam konduksi kalor bisa cepat terjadi. Setelah kita memahami konsep maupun mekanisme konduksi kalor secara mikroskopik, sekarang giliran kita untuk lebih memaknai konduksi kalor dari segi matematis. Kita ketahui bahwa konduksi kalor merupakan perambatan kalor, dan kalor itu adalah energi, maka kita bisa menghitung laju perambatan kalor. Laju perambatan kalor itu merupakan besarnya energi yang merambat per satu satuan waktu. Nah, laju perambatan energi per satu satuan waktu ini juga dikenal sebagai arus termis. Kita melihat contoh konduksi kalor terjadi pada batang logam, di mana satu ujung batang logam berkontak termal dengan lingkungan yang suhunya lebih tinggi atau TH, dan ujung lain kontak termal dengan lingkungan yang suhunya lebih rendah atau TL. Nah, sepanjang logam itu diisolasi secara termal, sehingga kontak termal hanya diizinkan pada ujung-ujungnya saja.
Laju transfer energi atau laju energi kalor yang dirambatkan secara konduksi itu berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding lurus juga dengan perbedaan temperatur antara kedua ujung-ujung batang, dan berbanding terbalik dengan ketebalan atau delta X. Selanjutnya, persamaan laju perambatan kalor tersebut diturunkan secara empirik sehingga kita mendapatkan persamaan laju transfer energi secara konduksi itu sama dengan suatu konstanta dikali dengan luas penampang, dikali juga dengan perbedaan temperatur, dan dibagi dengan ketebalan. Sementara sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa laju perambatan kalor itu merupakan besarnya energi per satu satuan waktu. Besarnya energi yang mengalir per satu satuan waktu atau yang kita kenal juga sebagai arus termis. Dari kedua persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa arus termis atau merupakan laju perambatan kalor itu sama dengan suatu konstanta dikali dengan luas penampangnya dikali dengan perbedaan temperatur dibagi dengan ketebalan atau delta X. Suatu konstanta yang ditemukan secara empirik pada persamaan laju perambatan kalor yang kita kenal sebagai konduktivitas termal. Apa itu konduktivitas termal? Konduktivitas termal sebetulnya adalah karakteristik suatu bahan yang membedakan dengan bahan lain dalam hal perambatan kalornya. Contoh penerapan konsep konduktivitas termal dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai di rumah kita. Mengapa ibu memasang karpet di rumah kita? Apalagi yang rumahnya ada di daerah pegunungan atau yang bersuhu dingin. Kenapa memasang karpet itu lebih nyaman atau kita berjalan akan lebih nyaman di atas karpet atau menggunakan alas kaki dibandingkan dengan kita berjalan di atas lantai secara langsung. Nah, walaupun karpet maupun lantai berada pada suhu yang sama, namun kita merasakan sensasi yang berbeda. Kita akan merasakan karpet terasa lebih hangat dibanding dengan lantai. Nah, hal tersebut bukan dikarenakan perbedaan suhu antara karpet dengan lantai, karena mereka sama-sama berada di ruang yang sama. Sensasi tersebut kita rasakan akibat adanya atau akibat konduktivitas termal antara karpet dengan lantai yang berbeda. Sehingga ketika kontak termal dengan tubuh kita, di mana kita tahu bahwa suhu tubuh kita selalu berada di antara atau rata-rata 36 derajat Celcius, sementara lantai atau sementara suhu ruang selalu sekitar 27 derajat Celcius atau bahkan di tempat dingin bisa mencapai suhunya 15 derajat Celcius. Akibat adanya perbedaan temperatur, maka di situ akan terjadi kalor. Nah, karena adanya konduktivitas termal yang berbeda, kita tahu bahwa konduktivitas termal merupakan karakteristik suatu bahan dalam merambatkan kalornya. Akibatnya, ketika kita kontak termal dengan bahan yang memiliki konduktivitas termal kecil, maka kalor yang merambat ke bahan tersebut juga kecil. Ya, begitupun sebaliknya ketika kita kontak termal dengan bahan yang memiliki konduktivitas termal yang besar, maka laju perambatan kalornya juga besar atau laju perambatan kalornya juga lebih cepat, sehingga ketika kita kontak termal dengan bahan yang memiliki konduktivitas termal yang besar seperti lantai, kita akan lebih cepat kehilangan energi. Akibatnya kaki kita akan merasa kedinginan atau akan merasa lebih dingin ketika kita menyentuh atau kontak termal dengan lantai
dibanding dengan kita kontak termal dengan karpet. Sehingga sangat masuk akal bahwa kita akan merasakan lebih nyaman ketika kita berjalan di atas karpet alih-alih berjalan di atas lantai. Mari kita lihat tabel berikut yang memuat daftar nilai konduktivitas termal untuk berbagai bahan. Di sana terdapat ada berbagai bahan seperti bahan-bahan yang terbuat dari logam, bahan non-logam maupun gas atau berbagai macam gas di sana. Dapat kita lihat bahwa untuk bahan-bahan yang terbuat dari logam, nilai konduktivitas termalnya selalu lebih besar daripada nilai konduktivitas termal untuk bahan-bahan yang terbuat dari non-logam. Salah satu contohnya adalah kita lihat aluminium memiliki nilai konduktivitas termal sebesar 238 watt per meter derajat Celcius. Sementara kayu memiliki nilai konduktivitas termal sangat kecil sekali, yaitu sebesar 0,08 watt per meter derajat Celcius. Nah, apa artinya dari kedua nilai konduktivitas termal tersebut? Pada aluminium, kita bisa melihat bahwa untuk satu panjang aluminium sebesar 1 meter untuk berubah suhu pada perbedaan temperatur 1 derajat Celcius, maka besarnya energi yang mengalir dalam 1 detik itu adalah 238 Joule. Sehingga ketika kita kontak termal dengan aluminium, maka akan ada energi yang merambat dari tubuh kita ke aluminium itu sebesar 238 Joule per second. Sementara kalau pada kayu, untuk perbedaan temperatur 1 derajat Celcius untuk panjang 1 meter kayunya, kita bisa atau kita dapat kehilangan energinya sangat kecil sekali, yaitu sebesar 0,08 Joule per second. Kembali lagi, itu kenapa kalau kita memegang dua bahan yang berbeda, misalkan memegang bahan yang terbuat dari logam maupun non-logam, walaupun mereka ada di ruang yang sama, kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Ketika kita kontak dengan bahan logam, kita akan merasakan lebih dingin karena kita kehilangan energi yang lebih besar dalam 1 sekondnya. Pengetahuan mengenai perambatan kalor secara konduksi banyak dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di negara 4 musim. Mengapa demikian? Karena mereka ingin merasakan hidup nyaman ketika terjadi musim-musim yang sangat ekstrim atau musim dingin maupun musim panas. Ketika musim dingin, mereka ingin atau menghendaki bahwa rumah atau di dalam rumah suhunya itu tidak sedingin di luar, ya. Begitupun pada musim yang sangat panas, mereka menghendaki ruangan di dalam rumah suhunya tidak terlalu panas. Oleh karena itu, banyak para ilmuwan yang berada di negeri 4 musim mengembangkan pengetahuan mengenai perambatan kalor secara konduksi itu dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan lagi nilai konduktivitas termal yang dijadikan acuan, namun mencari suatu nilai yang mampu mengendalikan atau menghambat perambatan kalor secara konduksi yang disebut dengan resistensi termal. Pada dasarnya, resistensi termal itu merupakan kebalikan dari konduktivitas termal. Kalau konduktivitas termal itu merupakan karakteristik suatu bahan dalam merambatkan kalor, sementara resistensi termal itu adalah karakteristik suatu bahan dalam menghambat perambatan kalor secara konduksi.
Untuk mengetahui ataupun menurunkan persamaan mengenai resistensi termal, mari kita ingat kembali persamaan laju perambatan energi pada konduksi kalor. Kita ketahui bahwa laju konduksi kalor atau yang kita sebut dengan arus termis itu sama dengan konduktivitas termal suatu bahan dikali dengan luas penampang dan dikali dengan beda temperatur serta dibagi dengan besarnya ketebalan suatu bahan. Dengan mengubah susunan persamaan laju konduksi kalor dengan membuat suatu hubungan beda temperatur itu sama dengan arus termis dikali dengan R, maka kita bisa melihat persamaan tersebut analog dengan persamaan arus listrik atau yang kita kenal dengan hukum Ohm, bahwa beda potensial itu sama dengan arus listrik dikali dengan hambatan listriknya. Begitupun pada persamaan laju konduksi kalor atau persamaan arus termisnya. Sehingga di sini kita dapat melihat persamaan resistensi termalnya. Resistensi termal suatu bahan itu sama dengan ketebalan dibagi dengan nilai konduktivitas termalnya dan dibagi juga dengan luas penampangnya. Dari persamaan ini kita dapat melihat hubungan bahwa memang resistensi termal itu merupakan kebalikan dari konduktivitas termal. Pemanfaatan pengetahuan resistensi termal digunakan oleh para engineer, teknik sipil ataupun bangunan dalam mendesain dinding bangunan dengan mengkombinasikan beberapa bahan agar menghasilkan nilai resistensi termal yang terbesar. Bagaimana cara menghitung nilai resistensi termal dari kombinasi beberapa bahan? Mari kita lihat tayangan berikut. Ketika kita memiliki dua buah bahan yang memiliki perbedaan nilai resistensi termal dan dipasang secara seri, maka kita bisa melihat bahwa satu bahan kontak dengan lingkungan bersuhu tinggi dan satu bahan kontak dengan lingkungan bersuhu rendah. Pada komposisi tersebut, arus termis akan mengalir sama baik yang melalui bahan satu maupun bahan dua. Kita lihat pada bahan yang pertama yang kontak dengan suhu yang lebih tinggi, maka kita akan dapatkan perbedaan temperatur antara suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang ada pada bidang batas antara kedua bahan itu sama dengan nilai arus termisnya dikali dengan resistensi termis bahan satu. Dengan demikian pula pada bahan yang kedua, kita bisa menghitung perbedaan temperatur dari yang lebih tinggi, yaitu pada bidang batas pada pertemuan antara bahan satu dengan bahan dua, dikurangi dengan nilai temperatur pada lingkungan yang lebih rendah temperaturnya, itu sama dengan arus termis atau arus termal yang mengalir dikali dengan nilai resistensi dari bahan kedua. Nah, ketika kita ingin melihat perbedaan temperatur antara temperatur yang tinggi dengan temperatur yang rendah, maka kita bisa menyamakan, bisa mengkombinasikan kedua persamaan tadi sehingga kita akan dapatkan delta T itu sama dengan T tinggi dikurangi T rendah sama dengan arus termis yang mengalir di kedua bahan dikali dengan nilai resistensi termal ekivalen benda 1 ditambah dengan benda 2, sehingga pada susunan seri resistensi termal ekivalennya itu merupakan penjumlahan dari resistensi termal masing-masing bahan. Sekarang pada komposisi atau pada bahan yang disusun paralel, kita lihat gambarnya, maka kedua buah bahan itu saling tindih dan masing-masing sisi bahan tersebut kontak dengan lingkungan pada suhu yang sama.
Akibatnya, arus termal yang mengalir melalui kedua bahan tersebut memiliki nilai yang berbeda. Ya, dengan demikian kita bisa menghitung perbedaan temperatur kedua sisi itu merupakan atau sama dengan arus termal yang mengalir pada masing-masing bahan dikali dengan resistensi setiap bahannya. Setelah melalui proses kombinasi, kita dapat melihat ya bahwa resistensi termal ekuivalen dari bahan yang disusun secara paralel itu sama dengan 1 per resistensi ekuivalennya sama dengan 1 per resistensi bahan 1 ditambah dengan 1 per resistensi bahan 2. Apa yang dapat kita simpulkan dari kedua susunan bahan-bahan yang dipasang secara seri ataupun paralel? Kita bisa menyimpulkan bahwa yang menghasilkan nilai kombinasi resistensi ekuivalen yang paling besar itu adalah bahan-bahan yang disusun secara seri alih-alih secara paralel.